Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton Butama Official. Anda jangan kemana-mana di pagi hari ini. Saya akan upload satu video mengenai pengolahan minyak sawit atau CPO secara manual. Mungkin kali ini agak sulit atau ribet sedikit. Mungkin membutuhkan alat-alat yang serba ada, untuk menghasilkan suatu produksi minimal sederhana ya, kita sajikan supaya para penonton bisa mengolah di rumah. Untuk iseng-iseng, mungkin kalau kadang nggak ada minyak sayur, bisalah diolah brondolan menjadi CPO atau diolah menjadi minyak kelapa sawit untuk menggoreng ikan. Mungkin ini langsung jadi pemirsa kita buat. Mungkin dari awal kita kerja, dari kutip, dari panen, sudah itu kita kutip brondol, kita pengolahan rebus segala macam untuk menjadi suatu hasil yang maksimal atau yang lebih bagus. Mungkin membutuh waktu yang lama, mungkin untuk kali ini saya akan mencoba menghasilkan produksi yang maksimal untuk Anda. Mungkin agak-agak susah sedikit pemirsa, Nah, untuk sekian kalinya saya sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya video akan datang akan kita mudah untuk bertemu kembali. Kita sekarang mencari brondol
untuk kita jadikan minyak kelapa sawit atau CPO. Kita jadikan CPO pemirsa. Kita jalan dulu, kita cari di mana ada brondol, di situ kita ngutip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Nih kita mulai ngutip brondol, kita jadikan untuk minyak, kita olah menjadi minyak. Gimana caranya? Minyak harus bersih, murni dan sehat misalnya. Ini brondolnya nih. Nah, ini kita olah menjadi CPO. Nah, coba kita olah menjadi CPO, langsung dikonsumsi ya, langsung dikonsumsi untuk menggoreng ikan. kelapa sawit guys. Ini kelapa sawit yang kita ambil dari sini guys. Langkah pertama kita pilih buah yang masih bagus, yang tidak busuk ya guys.
mungkin video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, karena dengan harga minyak sawit yang naik ini, kita bisa membuat minyak sawit sendiri guys. Di sini kita bisa untuk goreng ikan ataupun goreng ayam guys, dengan minyak sawit yang kita buat sendiri ini. Kemudian kita lanjutkan untuk ke pencucian guys. Sekarang kita cuci dulu buah yang kita pilih tadi di dalam baskom dengan air yang bersih guys. Ini dicuci sekitar 2 kali atau 3 kali guys. Dan selanjutnya kita akan proses untuk memasaknya guys. Ini kita masukkan ke dalam tempat masak dulu. Selanjutnya kita akan tambahkan air guys. Ini yang kita buat hanya sedikit ya guys. Ini hanya untuk contohnya saja, supaya teman-teman tahu bagaimana cara membuat minyak kelapa sawit itu sendiri guys. Sekarang kita proses untuk memasak. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya guys, sampai mendidih. Jika mendidih dan buah kelapa sawitnya sudah terasa agak lembut, kita angkat aja guys. Oke, sekarang kita angkat. Karena sudah masak, ini sudah matang ya guys, sudah mendidih airnya, dan struktur kelapa sawitnya sudah lembut seperti ini guys. Sekarang kita akan buang air ini. Air rebusannya kita buang ya guys, dan kita akan menggantikan dengan air yang lain nanti. Oke pemirsa, sudah kita cuci, kita menuju proses selanjutnya untuk mengolah menjadi minyak. Kita rebus. Sambilan kita rebus, kita putar sekuat tenaga supaya minyak yang ada dalam brondolan itu keluar dari brondolannya menjadi CPU pemirsa ya. Nah kita lihat, nah ini putaran, nah gitu diputar. Jadi buah sawit dimasuk ke dalam drumnya dipotong. Nah ini udah jadi CPU-nya. Nah ini sudah jadi CPU-nya, kita lihat warnanya warna kuning pemirsa gitu ya. Nah ini CPU masih mentah begitu pemirsa ya. Nah udah penuh drum. Oke. Kita proses seperti ini. Nah kita tinggalkan yaitu airnya guys. Setelah ampas kelapa sawitnya ini sudah selesai kita peras, kita masukkan lagi airnya ke dalam tempat masak lagi guys. Seperti ini. Kemudian sekarang kita akan lanjut untuk memasakkan kembali. Ini kita biarkan kita 1 jam guys. Oke, sekarang sedang mendidih. Kita masih nunggu sebentar lagi untuk mengambil minyaknya. Kita tunggu sampai minyaknya mengangkat guys. Sekarang minyaknya bisa kita ambil guys, karena sudah memisah antara minyak dan air. Seperti ini. Ini bagus sekali minyaknya guys, bisa kita gunakan untuk goreng. Langsung bisa kita masak nanti guys. Nanti kita akan lanjut ke memasak guys, atau goreng dengan minyak sawit ini nanti. Gampang banget ya guys untuk membuatnya. Jika teman-teman ingin coba, silahkan coba sendiri di rumah. Misalkan teman-teman punya kebun kelapa sawit, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Dengan cara ini kita bisa membuat minyak kelapa sawit. Dan tentunya minyak kelapa sawit ini bisa kita konsumsi untuk goreng ikan atau goreng ayam guys. Walaupun bentuknya masih merah seperti ini. Mungkin kalau untuk masak sayur atau masak tumisan, minyak ini tidak begitu enak guys, karena ada bau-bau kelapa sawitnya. Tapi kalau untuk goreng ikan atau goreng ayam, ini enak guys. Kalau misalkan teman-teman menggoreng pisang, teman-teman tidak perlu kasih kunyit lagi, karena langsung berwarna kuning guys. Dan bentuknya bagus guys kalau kita sudah menggorengkan ayam, ikan, atau pisang guys. Sekarang kita akan saring guys minyak yang telah kita dapatkan tadi. Ini hanya segini kita dapatkan karena kita masaknya sudah sedikit. Kalau teman-teman ingin banyak, teman-teman harus masaknya lebih banyak juga guys. Nah, setelah kita saring seperti ini, sekarang kita langsung aja goreng guys. Sekarang kita akan goreng ikan dengan menggunakan minyak sawit yang kita buat sendiri ini guys. Ini kita akan menggoreng ikan dan juga ayamnya. Ini lebih cepat matangnya guys, karena minyaknya lebih panas rasanya.
video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa pemirsa, like, komen, dan subscribe. Untuk saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.